Jadi kan ngelas semuanya, gue nggak tahu gimana korelasinya ngelas, lu kaca cat belum kering kan ada bahan-bahan yang gimana. Iya. Gue nggak tahu gimana ceritanya, itu meledak bang kapalnya. Itu meledak dan puing-puing semuanya itu Nimpa. mental ke depan kampus gue, ke jalanan kampus gue. Jadi itu udah ada tangan, buntung, kepala. Ya karena pekerja-pekerjanya itu. Iya. Terus suara makin kenceng, di mana. Kebuka loker. Pas gue buka loker, tuh di mana kepalaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe, salam lestari. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada dan selalu diberikan berkah oleh Allah SWT. Terima kasih buat teman-teman udah klik video ini, selalu stay buat ngobrol.com. Namun seperti biasanya kita udah kedatangan narasumber jauh-jauh, kita coba ketemu sama dia, Bang Gilang. Apa kabar Bang Gilang? Baik bang. Dan Bang Gilang ini merupakan host dari Lonceng Misteri yang baru aja nih gue cerita suatu pengalaman gue yang udah gue ceritain. Nanti kalian bisa mampir langsung ke Lonceng Misteri. Di sana kalian bakal dengerin deh cerita apa yang gue ceritain di sana. Dan gini Bang, Lonceng Misteri kira-kira sebenarnya apa aja sih yang dibahas? Lebih ke channel horor sih ya, lebih Horror, ke podcast. Ya arahnya ke podcast. Obrolan Podcast horor lah ya. Betul. Dan horornya itu nggak yang, gue sih nggak mau yang maunya ngeluas gitu, nggak harus yang gunung, kosan, ya apa aja gitu. Bahkan aja yang lah non ya. demit aja pun ayo gitu kalau ada. Yang pasti ada hikmah lah buat teman-teman dari sebuah cerita horor itu ya. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe buat Lonceng Misteri, jangan lupa share juga video gua di sana dan langsung pantengin terus deh ke Lonceng Misteri. Oke, Bang Gilang. Buat kali ini nih, Bang Gilang mau cerita apa nih? Cerita tentang kampus sih, tempat kampus gue dulu di Pulau Bangka. Oh, berarti pernah kuliah berarti ya? Ya, Iya. pernah kuliah di sana. Nah, itu berarti boleh dikasih tahu nggak Bang? Garis besarnya ada apa sih di kampus itu? Jadi kan kampus ini tuh dulunya ya 25 tahun sebelum kampus ini dibangun itu pemakaman Cina terbesar di sana. Maksudnya cukup besar lah di sana tuh. Cukup ada nama lah ya. Diratain tanah dan dibangun bangunan kampus itu. Oke, sampai situ dulu Bang. Nah, gimana teman-teman ceritanya? Kalian harus selalu pantengin deh video ini. Dan buat teman-teman, terima kasih juga selalu subscribe, like, komen buat ngobrol.com. Namun, sebelum masuk ke videonya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Anak putu temestana marau wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha. Sebab uripmu sedih kedatangan kuasa. Sebab ono sing duwe cilaka manusia iku bakal sedo. Oke, jadi ceritanya ini tuh waktu tahun 2013 sampai 2016 ya, karena gua kan D3 ya, 2016-nya lulus. 3 tahun lah ya. Tapi cerita ini itu enggak yang tahun 2013 sampai 2016 aja, enggak. Jadi gue tuh banyak dapat cerita-cerita lainnya dari tahun-tahun lainnya. Bahkan dari tahun sebelumnya pun gue dapet gitu. Ringkasan. Jadi cerita ini tuh part-part kejadian-kejadian yang dialamin gue dan orang-orang yang masih kenal deket sama gue lah intinya. Di kampus gue itu. Ya. Gitu. Langsung aja nih ya. Langsung aja Bang. Oke. Jadi awal gua kuliah di situ tahun 2013 ya, itu gua nggak tahu kampus gua itu sebenarnya angker.
Awalnya gue kejadian pertama aja nih langsung ya. Oh jangan nih, sorry. Gue ini jelasin dulu ya tata letaknya segala macam. Kampus gue ini bang, dia ada di kawasan industri yang pastinya nggak ada perumahan warga di sekitarnya situ. Cuman ada beberapa PT perkapalan dan PT pertambangan aja di situ. Dan ya kampus gue ini punya area yang cukup luas selayaknya PTN-PTN di Indonesia. Dan yang unik dari kampus gue ini ada satu bagian di kampus gue ini yang menghadap ke pantai. Jadi enak tuh, kebayang kan ada kampus pinggir pantai. Kalau siang tuh ya ininya suasananya enak banget, angin-anginnya ya kan. Terus tapi di kampus gue ini terlepas dari nyamannya udara ketika siang, itu tuh pas malam itu berubah drastis, mencekam aja gitu bawaannya. Karena cerita-cerita dari warga-warga sekitar ya, kampus gue ini 25 tahun sebelum bangunan kampus ini dibangun, itu adalah areal pemakaman Cina yang cukup luas waktu itu di situ. Jadi diratakan dengan tanah, dibangunlah bangunan kampus itu. Bahkan areal kuburan Cina terbesar se-Asia Tenggara pun ada di pulau itu, tapi beda daerah. Jadi di situ tuh di pulau itu tuh banyak tersebar kuburan-kuburan Cina. Kalau kita di sana nyebutnya tepikong. Tepikong lagi. Pendem. Tepikong itu tempat ibadahnya, sorry. Ya udah waktu itu ada kejadian pertama yang gue alamin. Gue waktu itu lagi sama temen gue bernama Rian. Rian ini nama asli ya. Gue sama Rian mau ngerjain laporan yang udah deadline. Waktu itu kita berangkatlah ke kampus berdua ya kan. Sesampainya di kampus, kita mulai ngerjain segala macem. Ini masih semester 1 ya, gue belum tahu kalau kampus gue ini angker. Gue ngerjain laporan lah sama Rian kan. Rian nyetel lagu di situ. Kita berdua doang di kampus, di kantin kampus itu kita berdua doang. Sebelumnya biar gue jelasin nih bang, kantin kampus gue ini kalau kita masuk dari gerbang itu ada di sebelah kiri. Jadi di gerbang itu halaman luas, kantin kampus ini sebelah kiri, sampingnya kantin kampus itu ada gedung aula gede. Terus di samping kanannya ini kalau kita dari gerbang tadi itu area parkiran, dan di belakang area parkiran itu ada bangunan bengkel yang gede juga. Nah, dari bangunan kantin ke area parkir itu bangunan office panjang ngebentang. Mudah-mudahan kebayang ya di situ kan. Itu bayangan kalau kita ada di depan gerbang kampus gua. Nah, waktu itu posisi kita berdua, gua sama Rian itu lagi ada di kantin, lagi ngerjain laporan. Itu masih sekitar jam 8 lah ya. Kita lagi ngerjain asik-asik, nyetel lagu. Di tengah-tengah gua lagi ngerjain, itu gua denger suara gong dari arah aula. Which is itu sebelah-sebelahan kan sama kantin. Dan di antara kantin dan gedung aula itu ada lorong kecil. Itu gelap banget lorongnya dari situ ya. Gue denger suara gong itu dari arah aula. Nah, gue waktu itu duduk ke arah aula dan si Rian ngebelakangin aula. Gue denger suara itu, gue minta tolong ke Rian. Yan, tolong deh Yan, kecilin deh lagunya. Ah, kenapa? Dia gitu. Pas kecilin lagunya, itu jelas bang suara. Gue nanya ke Rian, Yan, di dalam aula lagi ada yang latihan nari atau latihan apa gitu ya? Ah, nggak ada apa-apaan, orang gedung aula aja mati lampunya. Oh berarti cuman gue doang yang denger, si Rian ini nggak denger. Oh yaudah nggak usah dipikirin, kata gue kan gitu, ngomong ke Rian. Akhirnya dikencengin lagi lagunya kan, lanjut lagi tuh. Nggak ada berapa menit kita lanjut ngerjain laporan, itu gue denger kayak suara cewek bersenandung dari arah lorong. Kayak suaranya ya. Gue denger itu dari luar suara yang di lagu yang disetel Rian tuh gue denger. Kok ada suara lain ya? Akhirnya gue minta tolong lagi ke Rian. Yan, tolong dong, kecilin lagi deh lagunya. Si Rian rada kesel gitu kan. Ah, apaan sih Lang? Kenapa lagi sih? Kata dia. Kecilin lah lagunya.
Gue mikirnya pas saat gue minta tolong kecilin lagu itu, gue mikirnya gue doang yang bakal denger sendiri. Ternyata enggak, Rian pun di situ denger. Pas dia kecilin lagunya, dia langsung kayak yang ketakutan. Karena suara itu jelas banget dari arah lorong yang misahin antara kantin dan gedung aula. Kita dengar suara itu berdua, gue lihat-lihatan sama Rian. Rian udah mulai ketakutan kan di situ. Lang, pulang aja yuk, pulang kata dia gitu. Aduh, belum kelar nih kata gue kan. Kerjaan gue belum kelar. Emang kerjaan lu udah kelar? Udah mau kelar, kita pulang aja yuk, lanjut di rumah. Tadi kan dia udah mulai ketakutan. Udah ntar dulu kata gue belum kelar. Mungkin karena gengsi atau apa kali ya udah dia ngeyain gitu kan. Akhirnya ya udah kita lanjut lagi. Di situ Rian udah nggak berani nyetel lagu. Udah jiper. Udah nggak berani nyetel lagu. Hening tuh suara, nggak ada suara apa-apaan lagi kan. Makanya ada suara apapun itu pasti kedengeran. Setelah beberapa menit kita lanjut lagi, gue denger lagi sama Rian suara bersenandung itu. Tapi Rian denger suara nangis. Jadi macam suara nangis tapi kayak suara bersenandung gitu loh. Kita tuh sempet debat di situ. Ini sih suara apa gitu. Dari arah lorong itu. Rian di situ udah ketakutan ya kan. Ayo pulang. Malah gue tuh sama Rian yang kayak gini bang, kayak cekcok gitu. Dia ngajakin pulang, gue nanggung, kerjaan gue belum selesai. Karena suara itu dia minta pulang terus. Ya gue di situ hampir mau ribut kan sama dia, cekcok segala macem. Di tengah-tengah perdebatan gue sama Rian, kan gue ngadep ke aula ya, dan gue ngadep ke ujung lorongnya ini loh. Yeah. Ujung lorongnya ini, gue ngadep ke situ. Rian tuh ngebelakangin. Jadi gue ngadep ke situ, kita sambil debat. Di tengah-tengah perdebatan kita, suara itu masih terus ada. Kayak di tengah-tengah perdebatan muncul bayangan bang dari ujung lorong itu bang, dari dalam keluar slow motion. Gue yang lagi debat tiba-tiba gue bengong ngelihat bayangan itu keluar. Pertama kepala gitu kan, kepala bayangan keluar lama-lama setengah badan. Di tengah-tengah Rian masih bacot. Yaudah kita pulang sekarang. Gue beresin laptop segala macem kan, dia juga beresin. Kita lari kan. Si Rian naruh motor nggak di tempat parkir, dia naruh motor di samping kantin karena udah malam kan, bebas mau naruh motor di mana aja. Ketika gue sampai motor nih, itu suara si senandung itu masih ada bang. Jadi ini kantin, ini aula, ini lorong. Dia parkir motor di sini, kita lari gitu ngelewatin. Pas gue di motor, gue noleh ke belakang, ke dalam lorong itu. Jadi sekarang posisi gue bisa ngeliat ke dalam lorong itu ada apa, tapi gelap aja gitu, nggak ada apa-apa di situ. Masih ada suaranya itu. Kira gue cabut di situ nggak pakai lama. Wah itu gue baru tahu ternyata kampus gue kayak gitu dari si Rian. Kira Rian cerita kan segala macem. Emang kampus kita tuh begini, udah terkenal gini. Oh baru tahu gue. Lanjut lagi, ada kejadian juga di situ. Temen gue namanya Bob ya, sebut saja Bob dan Setiawan, mereka ini satu kos. Mereka ini punya kebiasaan sering nongkrong di areal kampus, sering nongkrong di kantin itu buat numpang wifi apa segala macem. Entah dia ngerjain laporan, entah ngerjain tugas, entah cuma numpang wifi doang. Karena kan zaman dulu paket data itu kayak masih jarang ya. Yeah. Jadi wifi itu adalah sebuah hal yang wow gitu ya kan. Mereka buat ke kantin itu ya buat wifi-an. Kata si Bob sama si Setiawan, mereka itu berdua sering denger suara lonceng dipukul. Jadi di bengkel gue ini, di bengkel mesin gue ini, ada lonceng di tengah-tengahnya itu sebagai timekeeper gitu loh. Kalau buat orang istirahat praktek, pukul, orang masuk mulai praktek dipukul. Dan itu loncengnya lonceng yang manual yang kita harus ada pemukulnya, kita mukul, teng, bunyinya kencang banget. Kampus gue setiap udah malam itu nggak bakal ada orang lagi di bengkel bang, karena prakteknya itu cuma sampai sore. Jadi si Bob dan Ricky ini dia dengar suara itu. Mungkin kalau ada orang pun itu lagi zaman-zamannya orang proyek akhir atau tugas akhir, itu biasanya rame baru orang sampai malam di situ. Tapi ini tuh enggak. Ini lagi bukan zamannya proyek akhir atau tugas akhir. Mereka dengar suara itu berulang-ulang setiap hari karena dia sering banget kan nongkrong di situ tuh. Suatu hari si Bob sama Setiawan ini
nyamperin tuh ke bengkel buat mastiin kok suaranya siapa yang mukul itu. Disamperin ke bengkel, pas nyampe bengkel itu bengkel dalam kondisi kegembok, nggak ada orang di dalamnya yang pasti kan, namanya kegembok, dan gemboknya itu yang di rantai-rantai kayak rantai kapal gede-gede. Akhirnya ya udah, oh berarti nggak ada orang, tapi kok bunyi loncengnya. Nah, balik ke kejadian yang di bengkel nih bang ya. Jadi di bengkel gue ini banyak banget kejadian-kejadian emang yang di luar logika lah. Bengkel gue ini jadi bukan kayak bengkel motor gitu, kayak workshop gitu loh, gede, bengkel mesin. Jadi banyak ratusan peralatan mesin di situ buat anak-anak praktek. Namanya kan kampus gue Politeknik ya. Jadi pasti banyak yang praktek di situ. Mesin-mesin pun banyak, ada ratusan ya kan. Terdiri dari berbagai sektor. Nah, di samping-sampingnya bengkel gue ini, kalau kita masuk nih ke bengkel, samping-sampingnya ini itu ruangan-ruangan. Ruangan dosen, ruangan meeting, ruangan mesin ini, mesin itu, ada mesin tertentu yang buat di dalam ruangan. Sampingnya itu kayak gitu. Jadi bayangannya mungkin terbayang ya, mungkin kayak gitu ya. Samping-sampingnya ruangan, tengahnya mesin ngeplong, panjang. Bentuknya persegi panjang bengkelnya. Lanjut. Nah, di tengah itu, di sektor tukrip yang ada loncengnya itu. Sektor tukrip itu ya tempat-tempat buat naruh-naruh peralatan lah. Kayak pahat, ya kan, apa aja. Mata bor, segala macam buat anak-anak praktek. Terus pernah ada suatu kejadian bang, jadi waktu itu ini yang ngalamin teman sekelas gue ya waktu itu, Bob, Ricky, Rio, ini nama-nama asli semua nih gue sebutin, jadi gue nggak mungkin ngarang cerita ini ya. Bob, Ricky, Rio waktu itu lagi praktek bubut di sektor bubut. Jadi sektor bubut itu terdiri dari belasan mesin bubut, dan praktek di kampus gue ini satu mahasiswa itu satu mesin. Waktu itu nggak tahu kenapa kelompoknya si Bob, Ricky, Rio ini nggak kebagian mesin. Jadi kalau praktek itu bang, misal kita sekelas 30 orang dibagi 6 orang. Nah, Bob, Ricky, Rio ini termasuk yang 6 orang ini. Nah, 3-nya lagi gue nggak tahu siapa, lupa. Mereka ini nggak kebagian mesin waktu itu, bentrok sama kelas lainnya. Jadi kan yang praktek bukan kelas gue doang bang, banyak kelas-kelas lainnya. Bentrok tuh, nggak kebagian mesin mereka. Akhirnya si dosen instruktur ini menginstruksikan kalau prakteknya ini pindah ke malam aja. Jadi abis jam 3:30 selesai praktek baru mulai sampai malam. Akhirnya mulailah si kelompoknya si Bob ini praktek bubut. Udah malam kata si Bob, udah lewat jam 8-an gitu. Karena selesainya jam 10 kan. Udah mulai jam 8-an gitu. Lagi asik-asiknya ngebubut, ditemenin sama dosen juga nih. Temenin juga. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah sektor tukrip itu, di sampingnya itu ada fingerprint, mesin fingerprint. Itu bunyi sendiri bang, lagi malam-malam. Otomatis mereka langsung nengok dong, oh siapa yang ngabsen malam-malam? Itu mesin fingerprint dosen, bukan mahasiswa. Karena mahasiswa nggak pakai fingerprint. Bunyi kayak dipencet bang. Pas nengok semua, otomatis kita mikir error dong. Oh error kali ya. Gak lama mereka lagi nengok ke mesin fingerprint itu, karena sektor bubut dan sektor tukrip ini bersebelahan bang. Jadi nggak jauh. Lagi nengok ke fingerprint, gak lama suara lonceng bang yang di sektor tukrip itu bunyi ceteng. Langsung nengok ke arah lonceng. Pas dilihat itu si pemukul ya bang, pemukul loncengnya itu masih gantung rapi di situ, tapi loncengnya udah goyang-goyang habis dipukul. Ya orang kaget dong, aneh, kok bisa? Apaan nih? Ya kan, udah nanya-nanya. Ya dosen yang instrukturnya yang udah biasa mahal kayak gitu ya udah kayak instruksiin, udah lanjutin aja, nggak usah dihiraukan lah kayak gitu. Ya kan. Terus ada lagi kejadian yang dialamin temen gue Ricky. Ini lagi ada guanya nih, lagi ada guanya. Ini waktu tahun 2016 kita lagi proyek akhir nih. Jadi nggak apa-apa ya gue alurnya ini loncat-loncat nggak apa-apa ya, karena ini part-part aja sih. Tahun 2016 gue lagi proyek akhir, kita ngerjain proyek akhirnya itu di sektor las, karena kita banyak yang teknik mesin ini banyak ngerjain ngerjain proyek akhirnya itu
rancang bangun mesin. Jadi kita bangun mesinnya itu dari nol sampai mesin jadi. Kita ngerjain di sektor las. Sektor las ini posisinya ada di ujung di bagian ujung bengkel. Jadi bengkel itu kan persegi panjang luas banget bengkelnya. Gerbangnya ini di sini, sektor las ini di ujung. Jadi ujung ke ujung. Kalau mau dari gerbang ke sektor las, kita kerjain di sektor las. Udah jam 10 yang menandakan kalau waktu kegiatan di kampus itu berakhir. Jadi pada masa itu jam 10 tuh nggak boleh neko-neko, langsung clear. Udah nggak boleh ada apa-apa lagi. 10 selesai, baju juga udah basah, udah keringet segala macam, udah capek kan kita. Akhirnya rapi-rapi, beres-beres segala macam, selesailah kita jalan nih, kita mau ke arah loker karena ada loker di gerbangnya, ada loker kita buat naruh tas segala macam kan. Kita mau ke arah loker, mau ngambil tas kita ya kan, mau ngambil minum segala macam. Jalanlah kita mau ke gerbang tuh. Dari ujung ke ujung kan kita pastinya ngelewatin ngelewatin ruangan-ruangan yang ada di pinggir bengkel itu kan. Ruangan ini bang, dia itu setengahnya kaca, setengah ke bawahnya lagi tembok. Jadi ini anggaplah tembok, ya ininya kaca tanpa tirai. Jadi lu bisa ngelihat ke dalam ruangan itu kalau lagi di bengkel itu. Dan isinya macem-macem kan. Nah, ruangan ini kalau udah malam itu dimatiin lampunya kalau nggak dipakai. Jadi yang nyala itu cuma lampu yang tengah doang tuh, lampu-lampu sentral itu. Berarti kan masih kelihatan dong, sekilas-sekilas masih kelihatan buat ke dalam ruangan itu. Kita jalan tuh, rame-rame. Tuh ada Bob, ada Ricky, teman gue Ricky, ada banyak lah. Kita jalan ke situ, ke arah loker. Ricky ini tiba-tiba teriak bang, Astagfirullahaladzim. Gue tuh nggak ngeh, hah kenapa? Udah nggak apa-apa, dia kayak ketakutan gitu kan. Ayo, jauh keluar. Selesai kita keluar bengkel, rapi-rapi segala macem kan di parkiran. Kira dia cerita bang. Ternyata pas kita lagi jalan-jalan itu, lagi jalan mau ke arah loker, dia dari sudut salah satu ruangan dia udah ngelihat kayak di dalam ruangan itu kayak ada yang bergerak, kayak ada sesuatu. Akhirnya ini ruangan, ini ada yang bergerak. Kita kan makin jalan makin mendekat tuh, makin mendekat. Si Ricky kaget banget bang. Di situ katanya ada muka cewek nempel gini di kaca, senyum, nempel. Dan itu kata Ricky bukan manusia, karena senyumnya itu udah ngelewatin batas wajar ukuran mulut manusia. Tuh gue denger, seriusan? Yalah, ini gue sampai keringet dikit. Dia nyeritain yang nggak mungkin bohong sih, gue tahu sih dia. Akhirnya ya udah, itu yang dialamin Ricky waktu itu. Tuh lagi ada gue juga waktu itu. Terus waktu itu ini dialamin sama Rian yang di awal cerita sama gue, dan Pak Brans. Sorry kalau nama dosen nggak bisa gue sebutin ya, karena dia masih kerja di situ kan. Pak Brans ini nama samaran lah, bukan nama asli. Pak Brans ini ibaratkan dosen-dosen muda gitu lah yang deket sama mahasiswa. Pasti ada kan setiap kampus yang dosen-dosen baru jadi dosen gitu kan. Pokoknya dosen-dosen muda gaul gitu lah. Si Rian ini dekat. Si Pak Brans itu kebetulan wali kelas gue waktu itu. Si Rian ini dekat sama si Pak Brans. Dia waktu itu mau sidang bang, mau sidang tugas akhir. Malamnya dia minta tolong ke Pak Brans buat ngeprint kayak dokumen-dokumennya dia buat keperluan dia besok sidang. Minta tolong ke Pak Brans. Yang jadi permasalahannya itu tuh udah malam dia minta tolongnya. Udah sekitar jam 10:30 ya, pokoknya udah lewat jam 10 kata si Pak Brans. Ini Pak Brans yang cerita nih. Rian tuh minta tolong kayak gitu. Ya Pak Brans mengiyakan, dan di sana itu nggak kayak di Jakarta atau di kota-kota gede di sini ya. Di sana itu kan kayak warnet buat yang ngeprint tuh kan jarang bang. Di daerah ya kan nggak kayak di sini. Ya udah akhirnya makanya Rian minta tolong sama Pak Brans buat ngeprint di ruangannya, di ruang kerjanya. Yang jadi masalah ruang kerjanya Pak Brans ini ada di ujung koridor, ada di ujung bengkel bang, deket sektor las. Paling ujung berarti. Paling ujung. Jadi ruangan tempat Ricky ngeliat cewek itu, ruangan paling ujung itu ruangannya Pak Brans, ruangan kerjanya. Di situ yang jadi masalah. Akhirnya berangkatlah mereka sekitar jam 11 malam ke bengkel buat ngeprint berdua. Setelah minjem kunci sama sapam ya kan, minjem kunci gembok bengkel, dibukalah gerbang bengkel. Tuh kata Pak Brans auranya udah
nggak enak banget, udah hawanya udah nggak enak karena cuman mereka berdua manusia yang jam segitu ada di dalam bengkel. Ya udah, jalan lah mereka ya kan ke dalam ruangan Pak Brans, ngeprint segala macam. Si Rian mulai ngeprint tuh, Pak Brans nungguin ya kan. Lagi di tengah-tengah ngeprint, Pak Brans ngedumel, "Yan cepetan, kok lama banget sih?" Ternyata yang di print Rian ini dokumen-dokumennya banyak banget. Dikiranya Pak Brans cuma dikit kan, cuma beberapa, ternyata banyak banget berlembar-lembar. Kira debat lah di situ mereka berdua kan, debat segala macem. Di tengah-tengah perdebatan mereka, ruangannya Pak Brans yang tadinya ketutup, pintunya itu tiba-tiba didobrak dari luar, kebuka sendiri. Brak. Jadi bukan yang tapi yang brak gitu. Iya, kenceng banget, brak. Yang mereka berdua kaget dong ngelihat, Yan, lihat Yan, Yan pulang. Pak Brans udah ketakutan kan di situ. Ya Rian juga ketakutan, cuma gimana, kata Rian nanggung kan, "Lu Pak sabar. Ini dokumennya nggak bisa di print besok, kata Rian, intinya gitulah. Besok udah sidang, kata Rian. Bapak jangan takut Pak, kalau Bapak takut gue juga jadi takut, kata Rian gitu. Ya habis gimana ini, lu lihat sendiri pintu udah kebanting kan. Ya di tengah-tengah mereka lagi cekcok, itu tiba-tiba mata mereka tertuju ke samping, karena kan bangunannya kan tembok, kaca, nggak ada tirai, kelihatan dong. Itu mata mereka tertuju ke samping, itu cewek bang lewat. Cewek biasa pakai baju putih lewat. Solid banget, nggak blur, nggak gimana-gimana, lewat biasa dengan santainya. Mereka berdua pun melihat yang cengok. Mereka gemeter segala macem kan. Wah itu parah sih, gua cewek mana yang di bengkel jam segitu malam-malam dari arah sektor las ke arah depan. Itu pas gue diceritain ya gila sih. Ya akhirnya di situ mereka ketakutan lah ya, gue nggak tahu, kayaknya sih udah pasti sih mereka itu cabut di situ abis ngeliat itu. Terus lanjut nih bang ya, ada kejadian yang dia alamin sama dosen gue juga di situ, salah satu staf dosen juga di bengkel itu. Jadi di samping ruangan bengkel yang gede itu, di samping itu ada gedung lagi, tapi gedungnya nggak terlalu gede, setengahnya bengkel gue lah ukurannya. Namanya gedung logistik. Logistik ini ya diperuntukkan buat nyimpen alat lah ya kan, alat-alat perbengkelan segala macam. Ada ruangan-ruangan dosen juga di lantai 2-nya. Nah di situ tuh ada beberapa mesin juga, termasuk mesin gerinda. Ada salah satu dosen gue namanya Pak Roy, dia ini mau mahat atau mau ngasah pahat bubut. Jadi di mesin bubut itu ada namanya bagian pahat ya kan. Dia mau ngasah itu di ruangan logistik itu. Akhirnya dia ngasah mulai ya kan. Itu posisi dia lagi sendiri nih bang. Dia lagi ngasah. Mesin buat kalian yang nggak tahu mesin gerinda itu apa, mesin gerinda itu kalau ada yang di bengkel-bengkel las itu yang berisik gitu loh, yang yang ngeluarin percikan api. Nah, itu mesin gerinda. Tapi mesin gerinda yang ada di ruang logistik ini mesin gerinda diri bang, semi otomatis. Jadi lu kalau mau ngerinda tinggal ngarahin doang si pahatnya, nggak harus megang si gerindanya. Nah Pak Roy itu pakai yang mesin kayak gitu, yang mesin diri. Mulailah Pak Roy ngegerinda kan, di tengah-tengah lagi ngerinda, ada salah satu staf dosen juga, sebut aja namanya Pak Kimar lah. Pak Kimar lewat nih, salah satu staf dosen juga, Pak Kimar lewat lah. Pas Pak Kimar lihat ke Pak Roy yang lagi ngegerinda, itu Pak Kimar teriak, "Astagfirullahaladzim Bapak!" Pak Kimar lari ke Pak Roy, narik Pak Roy di situ. Pak Roy yang ditarik badannya, dia kaget, nengok ke belakang, teriak ke Pak Kimar, "Apa-apaan kamu ini narik saya?" Gitu. Pak Kimar langsung ngomong gini, "Astagfirullahaladzim Pak, itu lihat Pak, tangan Bapak." Jadi pas Pak Roy lihat ke tangannya, dia langsung kaget. Itu udah darah bang, semua di mana-mana bang. Itu udah muncrat-muncratan darah di mana-mana. Dan dua jari tangannya Pak Roy, naasnya hilang di situ. Dan sampai sekarang emang bener, ternyata kisah dibalik dua jarinya Pak Roy itu. Jadi ya itu bukan jadi rahasia lagi ya, udah jadi buah bibir di situ dari tahun ke tahun, dari angkatan ke angkatan. Kayak gitu bang ceritanya.
Dan ya mungkin gue nggak tahu apa yang dialamin Pak Roy pada saat itu ya bang ya. Entah mungkin gue nggak tahu bahasainnya gimana, mungkin dalam artian kesambet kali ya. Kesambet karena kita nggak tahu yang artinya gimana. Dan gue nggak tahu apa yang dirasain Pak Roy dan apa yang dialami, yang dilihat Pak Roy pada saat dalam tanda kutip itu kesambet, itu kita nggak ada yang tahu apa yang dilihat. Karena kan tangan masa nggak berasa lu bang. Ada lagi kejadian yang gue alamin bang, gue alamin sendiri waktu itu. Jadi pada gue nih ngalamin semester 3, nggak semester 2, gue lupa semester berapa, udah lama banget. Waktu itu lagi istirahat praktek. Mahasiswa di sana itu tuh dia mereka tuh taat banget sama waktu bang. Jadi waktunya mulai praktek kita udah mulai praktek. Waktunya beres-beres mau pulang kita beres-beres. Waktunya istirahat kita istirahat. Nggak boleh ada yang di depan mesin. Jadi waktu itu lagi istirahat, ya udah mahasiswa keluar dong. Karena buat apa di dalam bengkel pun nggak boleh kerja. Nah, itu didikan di sana tuh kayak begitu. Gue udah dididik seperti itu dari dulu. Disiplin waktu lah ya. Disiplin waktu, waktunya istirahat, istirahat. Zaman sekarang kan orang istirahat kerja tetap. Di sana enggak, istirahat, nggak boleh kerja. Ya udah waktu itu lagi istirahat, orang-orang banyak lah ke kantin kan mencar, entah duduk-duduk di luar bengkel. Gue waktu itu mau ke kantin, gue inget dompet gue ketinggalan, gue balik lagi nih ke bengkel. Kondisi gue pada hari itu lagi gak enak bang, lagi entah abis begadang atau apa ya kan, pundak berat segala macem. Gue balik ke bengkel mau ngambil dompet gue itu ada di tas dan tas gue ada di dalam loker. Lokernya tuh tadi, ini gerbang gede, samping itu loker. Di samping loker itu ada ruangan lagi, ruangan di pinggir itu ruangan CNC. Ruangan CNC itu ya banyak terdiri dari mesin-mesin CNC ya. Di dalam itu. Gue masuk gerbang, belum masuk gerbang nih, baru mau masuk gerbang gue udah denger bisik kayak gitu, nggak jelas bang. Apaan nih kuping gue sampai gini-gini kan, apaan nih? Ya gue cuek jalan terus masuk ke dalam bengkel. Makin gue masuk ke dalam bengkel, udah gue di dalam bengkel di depan loker. Itu suara bisikan-bisikannya makin jelas bang. Gue ngadep ke loker, kan ini loker, ini ruang CNC. Mau ngadep ke loker otomatis gue bisa ngeliat ke ruangan CNC dong. Itu kondisinya siang. Dari ruang CNC gue ngeliat kayak putih-putih bang melayang. Melayang deh bang, putih-putih. Tapi nggak jelas karena ruangan CNC-nya lampunya dimatiin. Dan di luar pun nggak ada lampu kan. Jadi ya siang aja gimana gitu tanpa lampu kan, remang-remang biasa gitu, nggak jelas lewat-lewat putih-putih dari mesin satu ke mesin yang lain, pindah-pindah. Di tengah gue lagi ngeliat itu suara bisikan-bisikannya nggak berhenti bang, dan makin jelas kedengeran. Gue makin jelas dia ngomong apa, di mana, kayak gitu bang bisikannya gue denger. Yaudah gue di situ juga udah ketakutan kan, gue nyoba mau ke loker aja. Yaudah gue mau ngambil dompet gue, ayo cepetan. Nggak bisa, si sosok putih ini tiba-tiba ngedeket bang. Yang tadinya cuma lewat selibaran dia ngedeket ke arah kaca, ke arah gue. Di situ gue jelas banget itu ngelihat pas sosok itu ngedeket. Itu sosok orang kayak baju putih biasa, kain kafan, tapi nggak ada kepalanya. Itu pertama kalinya gue lihat kepala buntung di situ. Itu nggak ada kepalanya bang. Dan suara bisikan-bisikan itu, wah makin jadi pressure buat gue kan. Di mana? Gue udah gemeteran di situ kan. Gue udah sagging banget badan gue. Gue nyolok kunci loker pun udah gemeteran tangan gue, nggak masuk kan. Gue gemeteran. Terus suara makin kenceng. Di mana? Kebuka loker. Pas gue buka loker, itu di mana kepalaku? Di dalam loker itu bukan tas gue bang, tapi seonggok kepala cewek, kulit pucat, mata dan mulut itu ngeluarin darah bang. Gue di situ langsung black out, udah gue
nggak kuat, kaki lemes. Gue ngerasain waktu itu ya, kaki gue udah lemes, langsung udah kayak hilang aja udah. Gue pingsan di situ. Itu pertama kalinya juga gue pingsan ngelihat yang kayak gitu, saking kagetnya gue. Ya bangun, ya gue inget gue udah dibangunin sama temen gue, bangunin gitu. Kenapa nanyain? Enggak kenapa-napa. Udah gue mau pulang, gue mau istirahat dulu. Yaudah sono istirahat dulu. Sudah apalagi ya, kayak udah banyak ya dari tadi kejadian di bengkel. Kan kampus gue nggak cuman bengkel aja nih bang, banyak kan space lainnya, bangunan lainnya. Kayak nggak adil kan kalau di bengkel doang gitu. Ini ada cerita lagi nih bang dari si Pak Brans. Pak Brans ini yang tadi yang sama si Rian ngeprint. Ini cerita balik ke masa dia masih kuliah ya waktu itu. Pak Brans ini alumni situ juga. Pak Brans itu waktu itu kelasnya lagi di akhir semester. Ini tahun berapa ya? Kalau nggak salah, gue lupa pak. Gue lupa bang tahunnya, gue udah lama. Sekitar mungkin 2006, 2007 ya, kayak gitu ya mungkin ya. Pak Bran itu lagi ya, di akhir semester, kelasnya kompakan buat ngabisin. Jadi si kelasnya Pak Bran ini jadwalnya sisa seminggu lagi, habis itu libur semester. Nah, Pak kelasnya dia kompakan buat ngabisin 2 minggu, dijadiin 1 minggu, biar libur semesternya makin panjang. Lebih seminggu. Zamannya dia waktu itu boleh kayak gitu, asal kok kali ke sama dosen. Akhirnya kelasnya dia kompakan buat kayak gitu. Setujulah dosennya kan. Setujulah dosen. Akhirnya lu bayangin bang, kuliah gua hari biasa aja udah dari jam 8 sampai setengah 4 tuh. Ini kalau dipadetin 2 minggu berarti lanjut dong dari jam 4 sampai malam. Nah, selesainya waktu itu prakteknya itu, jadi praktek pagi, praktek yang keduanya itu praktek desain. Jadi Pak Brans waktu itu ada di ruangan desain, di lab desain yang kelasnya itu ngadep pantai. Jadi kelasnya itu ngadep pantai bang, kalau di lab desain ini. Jadi ini di bagian kanan yang sejajar sama tempat parkir itu bengkel, di bagian tengah itu kelas-kelas teori, ada lab elektro juga. Nah di bagian kiri itu yang ngadep pantai, yang sejajar sama kantin dan gedung aula itu lab desain. Pak Brans lagi di lab desain itu praktek, katanya udah sekitar pengen lewat jam 12 lah ya, gue lupa jam berapa. Udah pengen jam 2 apa nggak ngerti gue, udah tengah malam lah, udah dini hari. Mahasiswa juga udah pada capek lah, udah kuliah dari pagi kan terus sampai malam segala macam, udah berisik tuh. Mungkin biar nggak ngantuk apa gimana, mereka berisikan ceng-cengan, namanya mahasiswa sambil praktek, sambil gitu gaduh lah keadaan kelas. Dosen waktu itu udah nggak ada, udah ditinggal. Jadi dosen udah pulang duluan. Jadi si mahasiswa tinggal nyelesain prakteknya aja, ya udah pulang kalau udah selesai. Kalau belum selesai jangan pulang dulu, kata dosen gitu. Lagi di tengah-tengah kegaduhan itu, pintu labnya ini pintu twin kembar bang, yang kalau kebukanya itu kita ngebukanya drak, bisa sekaligus 2. Itu dia ngedebrak bang, ngedobrak dari luar ke dalam, kubrak, itu kencang banget bang, katanya pintunya kebanting. Di luar itu kondisi lagi hujan, waktu itu lagi badai, lagi ada geledek segala macam, pintu itu kebanting. Mereka mikirnya angin, tapi kalau kita logikain, angin kan nggak mungkin bisa ngedorong. Itu kan kunci slot loh, ada slotnya kan, walaupun nggak dikunci tapi ada slotnya kan, kencang banget. Itu ngebanting bang, kayak didobrak. Mata mereka sekelasnya Pak Brans ini ada 23 orang, otomatis ke arah pintu yang kedobrak itu, kebuka itu sendiri. Mata mereka ke pintu itu, tiba-tiba dari kejauhan itu ada sesuatu bang terbang warna putih. Sesuatu terbang masuk ke dalam kelas, diri di depan pintu yang kebuka itu. Tiba-tiba sosok itu keluar lagi, dan pintu yang tadinya kebuka itu ngebanting lagi, nutup. Itu satu kelas total 23 orang ngeliat sosok itu. Dan ini udah jadi cerita yang legend banget sih buat mahasiswa-mahasiswa di situ. Karena 23 orang melihat sosok itu semuanya.
dan yang katanya itu hantu laut. Gue nggak ngerti. Jadi bukan dari yang pendem itu, bukan dari yang kuburan itu. Bukan dari itu yang dilihat di lab desain itu hantu laut katanya. Oke, ya akhirnya satu kelas mereka bubar lah ya segala macam kan, panik namanya habis ngeliat kayak gitu. Udah mereka bubar aja segala macam, nggak ada yang diberesin, udah main ditinggalin aja udah saking paniknya. Karena saking shocknya langsung buyar lah semuanya. Terus ada lagi bang kejadian dari staf pengajar di sana juga yang masih kontekan baik sama bang, masih berhubungan baik. Sebut aja Kak Vita namanya. Ya. Kak Vita ini dia staf pengajar di lab elektro yang ada di tengah, yang ada di belakang bagian gedung office. Jadi di belakang gedung office itu tadi yang gue bilang lab-lab elektro dan kelas-kelas teori. Nah dia ada di lab elektro, salah satu di lab elektro yang ada di bagian belakang kampus. Jadi di belakang bagian kampus ini ada 3 lab elektro, lab pneumatik, lab berarti ngumpet di belakang ya dia? Enggak, jadi bangunan ini kan sejajar koridor gitu loh bang. Nah koridor tengah, koridor depan, koridor tengah sama belakang. Nah ini ada di koridor belakang ini ada 3 lab juga. Nah Kak Vita waktu itu bertugas untuk jaga piket, jaga mahasiswa-mahasiswa yang tugas akhir. Karena mahasiswa tugas akhir itu udah pasti sampai malam bang. Kayak yang gue ceritain si Ricky ngeliat muka cewek itu kan, itu malam-malam kan. Jadi nggak cuma di jurusan gue doang yang kalau TA sampai malam, jurusan elektro pun sama, mahasiswa elektro pun sama. Kak Vita waktu itu udah selesai jaga malam, udah lewat jam 10, udah pengen jam 11. Akhirnya Kak Vita tuh beresin segala macam kan di ruangan pneumatik itu. Ini ruangan pneumatik, ruangan apa yang tengah nih gue nggak tahu namanya, lupa gue. Apa ya nama ruangannya gue lupa. Kayak ruangan yang terakhir ini ruangan STL, gue inget. Kondisinya waktu itu malam-malam lewat jam 10, udah selesai praktek, udah Kak Vita udah beres-beres itu. Kak Vita di situ cuman bertiga sama 2 dosen lainnya cowok. 2 dosen lainnya ini ada di ruang STL. Jadi Kak Vita di sini, yang di ruang pneumatik, di tengah ada ruangan lagi, 2 dosen lagi di ruang STL yang di ujung. Selesai nutup segala macam, pintu tralis, selesai gembok kunci pintu yang twin itu, karena pintu-pintu di lab itu semuanya tuh pintu twin. Dan itu ada kacanya bang, jadi di setiap pintunya itu, di 2 pintunya itu ada kaca masing-masing yang buat kita ngeliat ke dalam itu bisa tembus ke dalam. Nah selesai dia ngunci, dia jalan dong nyamperin ke arah 2 dosen lainnya itu di ruang STL. Otomatis dia ngelewatin ruang yang tengah itu yang gue lupa namanya apa. Ruang ILP gue baru inget, gue lupa tapi kepanjangan apa. Itu lab ILP. Yang di tengah itu dia lewat ke lab ILP. Pas dia lewat mau ke ruang STL, di tengah-tengah ruang ILP itu, persis di depan pintunya ruang ILP itu didobrak bang dari dalam. Gebrak. Dia posisi lagi di depan pintu, lagi di luar. Dan itu ruang ILP itu udah kekunci dari tadi, nggak dipakai emang. Tuh Kak Vita ngelihat, otomatis kan ngeliat ke kiri dong, ada apa nih yang didobrak. Pas ngeliat ke kiri itu udah ada caplak tangan gini. Dan pintu-pintu di lab elektro itu dilapisin sama tralis. Otomatis kalau ada tangan kan nggak mungkin sampai nempel kaca. Pasti kena tralis dulu dong kalau itu tangan orang. Ini bukan tangan orang bang, karena tangan ini nempel di kacanya. Seakan-akan nembus tralis yang ada di sebelumnya. Dalamnya itu ya? Iya, yang dalamnya. Tuh Kak Vita langsung lari ke ruang STL, nyamperin 2 dosen lainnya dan ceritain itu. Wah itu gila sih. Terus pernah lagi nih bang, waktu Kak Vita siang-siang. Nih siang-siang lagi. Siang-siang lagi nih? Ini siang-siang. Ini malam kan tadi yang tangan itu. Kan kejadian siang ada 2 nih berarti nih? Iya, ini siang. Siang lagi nih. Kak Vita waktu itu inget, dia cerita lagi waktunya Jumatan bang. Waktunya Jumatan ya otomatis kan di situ sebagian besar mayoritasnya laki-laki ya. Iya, mahasiswa. Karena politeknik. Iya. Dan bukan mahasiswa doang kan. Jadi dosennya pun banyak kan dosen cowok. Dosen cewek itu bisa dihitung sama jari. Kak Vita di situ sendirian bang di ruangan itu. Jadi di ruang pneumatik itu ada ruangan lagi disekat pakai tembok kayu, terbuat dari kayu buat ruangan khusus dosen. Dia lagi di dalam situ. Lagi dia diem, lagi dia kerja. Biasa kan lagi namanya dia kerja kan. Tiba-tiba dia denger suara cekrek, cekrek, cekrek dari arah mesin pneumatik.
dari arah luar yang ruangannya dia itu, ruangan dosennya itu. Dia teriak dong, jangan berisik, gituin sama dia, nggak ada jawaban. Terus dia ingat, oh iya ini kan waktunya sholat Jumat ya, waktunya istirahat sholat Jumat. Masa iya ada mahasiswa sih di situ? Dia mikir kayak gitu dong. Bunyi lagi tuh bang, cekrek, 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 cekrek. Tapi bunyinya makin keras kan, cekrek, cekrek, cekrek. Akhirnya dia penasaran nih, dia mau nyamperin, ada apa nih? Dia buka yang ruangan dosen kecilnya itu, dia buka. Jadi ini kelas nih, anggaplah kelas kotak. Ini ruangannya dia di pojok sini. Ruang si mesin pneumatik itu berjejer di depan, agak depan. Jadi dia harus ngelewatin gini dulu baru ke sini. Harus L dulu gitu. Dia jalan tek ngeliat ke kiri. Itu lu tahu nggak rak yang nggak ada stoppernya bang. Jadi kalau ditarik lu lepas itu nutup otomatis. Iya. Nah itu pas dilihat ke kiri itu udah kayak gitu, kebuka tutup cekrek kayak ditarik cekrek itu dia lari langsung nggak pakai lama. Itu gila sih menurut gua, siang-siang. Iya, siang masalahnya. Dan lagi waktunya orang sholat Jumat. Ya mungkin itulah bang. Ya. Cukup segitu dulu. Oke, bang. siap. Cerita dari kampus gua. Udah nih naik roller coasternya udah nih. Udah. Deg-degannya udah nih. Jadi gitu teman-teman, cerita dari Bang Gilang tentang fenomena bukan fenomena ya, hal mistis yang dialami saat di kampus ya Bang ya. Iya. Dan kalau boleh tanya Bang, sebenarnya sosok-sosok itu kan hampir bersamaan ya, hampir sama ya rata-rata ya. Bentuknya. Cewek. Cuman ada yang hantu tadi tanpa kepala itu. Sebenarnya kalau boleh tahu Bang, ada tragedi nggak sih Bang sebelumnya dari kampus lu sebelumnya? Oh, kalau tragedi sebelumnya sih nggak. Cuman 2 tahun sebelum gua ngampus di situ. Sorry ya kalau ntar mungkin kalau emang agak sensitif nggak apa-apa di-cut. 2 tahun sebelum gua masuk situ, itu ada anak PKL, anak SMK, itu meninggal di situ. Jadi dia itu anak TKJ, anak SMK, dia magang di kampus gua. Dia lagi benerin jaringan internet dan itu kabelnya itu di atas, dan bengkel ini kan tinggi banget ya. Iya. Dia naik kan ke atas itu pakai alat, entah dia nggak tahu, gua nggak tahu ya ceritanya gimana, safety-nya apa gimana. Dia lagi benerin itu kabel, tiba-tiba itu lagi di ruang CNC yang tempat gua ngelihat kepala tanpa kepala itu, si tanpa kepala itu. Ini lagi di ruang CNC dia benerinnya. Dia naik ke atas, dia benerin, tiba-tiba dia jatuh bang. Dan dia jatuh, kepalanya ngantem mesin kompresor dan meninggal di tempat. Iya, jadi gini teman-teman, gue nangkapnya sih nggak mungkin nggak ada tragedi, karena sifatnya dia menunjukkan eksistensi dari tadi. Ini gue ada loh gitu loh. Sampai sekarang pun masih banyak kesurupan. Makanya itu, jadi gue ngebacanya gitu sih. Dan kalau gue boleh tanya, info dari mana kalau misalkan itu dari hantu laut Bang? Kalau yang tadi yang 28 kelas itu, itu dari Pak Bran sendiri. Iya. Karena Pak Bran cerita gimana? Kenapa bisa dikatakan hantu laut? Karena dia ngeliat terbang bang dari jauh, tiba-tiba ngedeket dari laut. Dari arah laut. Dan itu bentuknya bukan yang cewek kain kafan putih, baju putihnya itu beda, kayak baju kerajaan gitu loh. Oh, paham ya. Jadi bukan yang kayak gitu tuh. Ini kan kalau putih-putih, yang kayak boneka tuh putih kafan, biasanya ini enggak yang rada ketat gitu. Apakah waktu itu, sorry ya, ini cuma menanyakan, apakah waktu itu yang 23 orang itu hanya cuma berisik bang? Hanya cuma berisik atau ada yang lain nih? Gue nggak tahu dah tuh. Karena kan sifatnya kayak udah jangan berisik kayak gitu loh. Nyuruh pulang bang. Iya. Mungkin nyuruh pulang. Sifatnya kan seperti itu ya. Nah bahkan itu kan karena itu kan pas zamannya Pak Brans itu, dia belum ada peraturan jam 10 harus clear. Oh. Karena di zaman gua udah dibikin peraturan jam 10 itu nggak boleh ada aktivitas lagi. Mungkin karena sering kejadian-kejadian di atas jam 10 kalau ada aktivitas di kampus. Makanya dibikin peraturan nggak boleh lebih dari jam 10 ada aktivitas di kampus. Karena yang gue tangkap tuh ini kayak memperingati nih, udah lu balik sana, kayak gitu loh. Emang di situ tuh begitu. Dan dari tadi gue nangkapnya itu kayak kok kayak ada tragedi sih di situ yang belum diceritain Bang Gilang nih. Cuman ya gue tangkap
makhluk itu kayak nunjukin eksistensi sih di situ. Dan terakhir nih Bang yang gue tanyain, dari pemilik kampus atau dari pengelola kampus, ada hal-hal yang dilakukan nggak sih ya secara dibersihkan atau kayak gimana gitu Bang? Yang lu tahu nih ya. So far nggak ada sih, paling cuma penanganan kalau ada yang sering kesurupan itu ada orangnya sih. Udah ada orang yang dipercaya ya. Dan itu kalau mau dibersihin pun katanya nggak bisa. Menurut penuturan orang-orang dalam tanda kutip bisa, orang-orang berarti banyak nih yang bisa nih. Iya. Itu katanya kerajaan Bang di situ, sudah kerajaan. Ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan yang gue tangkep dari cerita lu, sebenarnya kerajaan memang kerajaan, cuman sebenarnya nggak yang mengganggu sih. Tapi memang eksistensinya ada. Cuma yang lebih menunjukkan eksistensi yaitu yang penasaran itu sih. Arwah penasaran. Yang gue tangkap gitu. Tapi gila sih. Maksudnya di siang bolong pun nunjukin men. Dan masih banyak banget Bang sebenarnya cerita-cerita. Percaya gue. Kayak menyerupai itu sering banget. Wah udah kayak makanan sehari-hari. Karena gini men. Apa ya? Yang klimaksnya tuh yang kata tangannya itu men. Tangannya berdarah. Oh yang dosen gue ya. Iya. Itu kan berarti secara nggak langsung dia udah alam sadarnya udah di bawah alam sadar lah. Maksudnya dia melihat mungkin itu barang yang dia gerindra, tapi alhamdulillah ada yang bukan itu tangan lu gitu loh. Itu untung ada Pak Kimar loh. Iya. Ini cepat jadi perbincangan gue juga sama temen-temen. Itu untuk ada Pak Kimar. Kalau nggak ada Pak Kimar mungkin lebih ya, dari itu. Lebih dari dua jari atau bukan jari doang. Mungkin. Karena emang nggak sadar sih. Mas, nggak, lu kegores dikit aja pasti kan gitu sakit. Iya. Nah itu nggak sadar berarti kan. Sampai hilang, masa nggak sadar. Misteri sih, misterinya dalam arti ya banyak kejanggalan-kejanggalan yang sebenarnya udah sering terjadi, cuman memang selalu terjadi dan terjadi. Gitu. Dan kalau misalkan boleh tahu nih Bang, kan lu cerita nih step by step nih, part per part nih. Berarti kan sebenarnya banyak banget cerita seremnya nih. Dan dari pengalaman lo ini, kira-kira ada pesan-pesan apa sih buat temen-temen ngobrol.com? Pesan-pesannya mungkin kalau di tempat-tempat kayak gitu ya, tempat-tempat yang udah tua kayak gitu ya, lebih jaga omongan sih. Karena kan mungkin kita kan mahasiswa di situ ya, biasanya omongan kita kan sompral. Namanya bercanda kan sama mahasiswa, apalah kata-kata kotor. Mungkin pemicunya lebih sering itu sih biasanya. Kalau menurut gua sih ya. Secara lu laki-laki semua ya kan. Yang guyonannya itu yang kadang yang nggak ada batasnya gitu. Betul. Kan. Terus apa lagi Bang? Ya mungkin lebih jaga sopan santun sih kalau karena gimana ya? Kita hidup kan nggak cuman manusia aja di dunia. Betul. Makhluk-makhluk lain juga. Allah nggak nyiptain cuman manusia. Betul. Ya walaupun kita beda alam tapi who knows gitu kalau kenapa enggak gitu sih kalau lu menghargai ya kan. Tapi kalau misalnya ditelisik lebih jauh, ini kampus Bang. Jadi secara nggak langsung kan sebenarnya nggak sadar gitu loh. Kampus kan ya tempat lu ketemu temen-temen, tapi ternyata ada dimensi lain di situ. Betul. Gitu loh. Paling sedikit nambahin teman-teman, ya benar kata Bang Gilang tadi, adab ya Bang. Dimanapun adab tuh harus dipakai, nggak di gunung, nggak dimanapun, ini di kampus gitu kan. Ya notabene-nya kampus tempat kita menimba ilmu, toh ternyata ada cerita lain di situ. Dan emang di pulau itu udah terkenal kampus gue ini. Ya, karena memang ya nggak cuman di situ aja sih Bang. Hampir setiap bibir pantai itu pasti ada istilah-istilah kerajaan itu. Oh Bang, gue ada Bang bonus nih buat gue baru keingetan cerita. Nah, ada bonus nih Bang. Ya gimana nih? Jadi waktu zamannya Pak Brans juga. Zamannya Pak Brans di situ nggak usah disebutin ya nama perusahaannya. Iya. Ini kan kawasan industri. Kawasan PT kan? Ya kawasan PT kan. Iya. Aduh, anjir. Jadi kawasan PT kan, kampus gue ini. Di zamannya Pak Brans itu pernah ada tragedi Bang. Jadi pas waktu itu ada suatu kecelakaan kerja. Jadi ada di situ ada yang lagi nge-repair kapal. Nge-repair kapal. Waktu itu dia kapalnya ini kapal masih baru cuman harus di-repair katanya. Jadi ada yang dilas segala macam. Ada beberapa orang yang di situ tim pengelasan masuk ke kapal itu. Katanya cat
catnya ini belum kering bang. Jadi kan ngelas namanya, gue nggak tahu gimana korelasinya ngelas, lu kaca cat belum kering kan ada bahan-bahan yang gimana? Iya. Gue nggak tahu gimana ceritanya, itu meledak bang kapalnya. Itu meledak dan puing-puing semuanya itu Nimpa. mental ke depan kampus gue, ke jalanan kampus gue. Jadi itu udah ada tangan, buntung, kepala. Ya karena isi pekerja-pekerjanya itu. Iya. Mental semua ke situ. Mental ke situ. Katanya itu banyak tangan, kaki, segala macam. Pasti temuin nyampur sama puing-puing kapal. Udah nggak utuh. Itu zaman Pak Brans. Ya, zaman Pak Brans katanya. Menambas. Iya. Oke, siap. Udah bang. Udah. Cukup. Oke teman-teman, paling gitu cerita dari Bang Gilang tentang pengalamannya di kampus waktu beliau ini menimba ilmu. Cuman ada cerita nggak disangka-sangka ya bang ya. Dan buat kalian jangan lupa dari sini langsung mampir ke channelnya Lonceng Misteri. Di sana ada gua cerita tentang pengalaman gua. Dan jangan lupa buat subscribe di sana, buat komen langsung di sana. Dan kalian juga jangan lupa nongkrong terus buat ngobrol.com, stay tune terus buat ngobrol.com. Makasih Bang Gilang sebelumnya. Thank you juga bang. Oke teman-teman, stay tune terus di ngobrol.com.